Sebuah kasus yang mengerikan sempat mengemparkan beberapa tahun lalu. Kasus ini menimpa seorang gadis muda yang masih berstatus pelajar. Ia dihabisi oleh ayah dan kedua kakaknya sendiri. Dengan cara, kepalanya dipukul menggunakan balok kayu, lalu lehernya digorok hingga putus. Semua itu dilakukan karena gadis tersebut dianggap telah mempermalukan keluarga dan membunuhnya dipandang sebagai tradisi demi menjaga kehormatan keluarga. Menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa artikel di media nasional, peristiwa ini terjadi pada tahun 2020 di sebuah distrik terpencil di Sulawesi Selatan. Gadis muda korban kekejaman keluarganya itu bernama Rosmini Darwis, yang kala itu baru berusia sekitar 16 tahun. Nah, bagaimana kejadian ini terjadi? Simak videonya sampai habis, tapi sebelum itu buat kalian suka dengan konten-konten seperti ini, langsung subscribe, like, komen, serta share, agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Awal mula kejadian mengerikan ini berawal ketika Rosmini menderita sakit berkepanjangan. Meski sudah mencoba berbagai obat dan beberapa kali berobat ke klinik desa, kondisinya tak juga membaik. Keluarga Rosmini kemudian membawa gadis itu ke seorang tabib atau dukun di desa. Mereka meyakini Rosmini telah terkena ilmu gaib yang tak bisa disembuhkan oleh dokter. Sebab di daerah terpencil tersebut masih kuat kepercayaan semacam ini. Setibanya di rumah sang dukun, Rosmini menjalani beberapa ritual. Si dukun berdalih di dalam tubuh Rosmini ada sosok makhluk besar dan menyeramkan. Jika makhluk itu dibiarkan, maka nyawa Rosmini akan terancam. Berbagai ritual pun dilakukan. Tubuh Rosmini dipijat, wajahnya disembur air putih, dan sang dukun menatapnya tajam sambil berbicara dengan bahasa yang tak dipahami oleh keluarga. Tak lama, dukun itu berkata pada keluarga Rosmini bahwa gadis itu telah diguna-guna oleh sepupu terdekat mereka. Sambil memejamkan mata, sang dukun menyebut nama Usman sebagai pelaku yang mengirimkan ilmu gaib tersebut. Ayah dan kedua kakak Rosmini langsung terkejut, terlebih karena pelakunya ternyata masih kerabat sendiri. Setelah ritual selesai, mereka membawa pulang Rosmini dan membiarkannya beristirahat. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, Usman datang ke rumah Rosmini bersama istri dan kedua anaknya untuk menjenguk. Ayah dan kakak Rosmini tampak kaget dengan kedatangannya. Mereka hanya memperbolehkan istri Usman masuk ke kamar Rosmini, sementara Usman sendiri diajak duduk di ruang tamu. Usman yang merasa suasana tegang, mencoba membuka percakapan basa-basi dengan Darwis, ayah Rosmini, dengan menanyakan kabar dan pekerjaan di ladang. Namun jawaban Darwis terasa dingin dan matanya menatap tajam ke arah Usman. Tak lama kemudian kakak tertua Rosmini, Rahman, mulai berbicara serius. Dengan suara tegas ia menuduh Usman telah melakukan guna-guna terhadap Rosmini. Usman sempat membisu, lalu membantah tuduhan tersebut. Ia berkata tuduhan itu tidak berdasar dan tidak ada bukti dirinya menyakiti Rosmini. Namun Rahman yang sudah tersulut emosi langsung berdiri, menarik kerah baju Usman dan menunjuk-nunjuk wajahnya, menuntut pengakuan. Saat suasana memanas, Rosmini tiba-tiba keluar dari kamar. Dengan suara terbata-bata dan air mata mengalir di pipinya, ia berkata penyakit yang dideritanya bukan karena guna-guna. Sambil menarik nafas panjang, Rosmini mengaku bahwa ia sedang mengandung seorang anak. Ayah dan kedua kakaknya langsung terdiam, syok mendengar pengakuan tersebut. Kakak kedua Rosmini, Suryadi, lemas dan terhenyak lalu memaksa Rosmini menjelaskan siapa yang telah membuatnya hamil. Tangis Rosmini pecah. Ia akhirnya mengaku bahwa Usman telah berulang kali memaksanya berhubungan badan selama setahun terakhir. Mendengar itu, Rahman dan Suryadu langsung menyerang Usman dengan pukulan. Usman berusaha melawan, tapi Rahman yang sudah gelap mata mengambil parang dari sudut ruangan dan mengayunkannya ke arah Usman. Usman sempat menghindar, namun saat tebasan kedua, telinganya terpotong dan cairan merah mengucur deras. Meski terluka, Usman berhasil meloloskan diri dan melarikan diri keluar rumah. Rahman dan Suryadi yang masih dipenuhi emosi dan tidak mampu berpikir jernih, kemudian keluar rumah sambil membawa parang. Mereka memberhentikan dua pemuda yang kebetulan melintas di depan rumah, mengancam mereka dan memaksa salah satunya untuk menikahi Rosmini demi menanggung aib keluarga. Setelah itu Rahman dan Suryadi mengumpulkan semua anggota keluarga perempuan di lantai 2, menyuruh mereka bersalawat dan beristighfar. Sementara itu, anggota keluarga laki-laki diajak berunding. Rahman lalu berkata
bahwa Rosmini sudah mempermalukan keluarga dan meminta izin kepada ayahnya untuk membunuh Rosmini demi kehormatan keluarga. Dengan tatapan penuh keyakinan, Rahman menunggu jawaban. Ayah Rosmini, meski berat, akhirnya menyetujui niat anaknya. Keputusan itu membuat miris siapapun yang mendengarnya. Rahman dan Suryadi lalu masuk ke kamar Rosmini. Rahman menyuruh Rosmini untuk berbaring di lantai. Rosmini yang sudah pasrah hanya diam tanpa menawan. Balok kayu yang sudah disiapkan lalu dihantamkan berkali-kali ke tubuh dan kepala Rosmini, membuatnya menjerit kesakitan dan tubuhnya bergetar hebat. Setelah Rosmini tak berdaya, Rahman kemudian memegang senjata tajam dan menebaskannya ke leher Rosmini hingga putus. Pembunuhan ini dilakukan atas nama kehormatan keluarga. Namun, sama sekali mengabaikan hak hidup seorang manusia. Menurut beberapa artikel yang saya baca, Rahman dan Suryadi hanya dijatuhi hukuman sekitar 13 tahun. Hukuman yang begitu ringan di negeri yang katanya menjunjung tinggi hukum. Kalau menurut kamu hukuman yang pantas kayak gimana? Silakan komen dan sampai bertemu di video berikutnya.